Di depan peti mati kakaknya, sang adik perempuan melepaskan pakaiannya, lalu melukis seluruh tubuhnya dengan bintik-bintik seperti mayat, hanya untuk membuat dirinya terlihat seperti orang mati. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk mengangkat mayat kakaknya dari peti mati. Dan dia sendiri berbaring di dalamnya. Dan tujuannya melakukan itu adalah untuk mengetahui wajah asli kakak iparnya di balik punggung kakaknya. Tak lama kemudian, kakak iparnya datang ke aula pemakaman. Tapi dia tidak akan pernah menyangka bahwa orang yang terbaring di peti mati saat ini adalah adik iparnya. Hua Ying, akhirnya kamu mati. Maka semua yang dimiliki keluarga Hua, aku akan dengan senang hati menerimanya. Hua Ying, apa gunanya kamu menjadi CEO wanita? Bukankah kamu sudah mati sekarang? Semuanya milikmu, suamimu, perusahaanmu, semua yang orang tuamu tinggalkan untukmu. Semuanya menjadi milikku. Mendengar kata-kata yang penuh ambisi serigala itu, wanita itu semakin yakin bahwa kematian kakaknya pasti ada hubungannya dengan mereka. Ternyata, hanya beberapa hari yang lalu, dalam perjalanan suami membawa kakak perempuan untuk pemeriksaan kehamilan, suaminya tiba-tiba berbohong bahwa ada yang tidak beres dengan mobil, lalu turun dari mobil bersama sahabatnya untuk memeriksanya. Tetapi yang tidak disangka kakak perempuan itu adalah setelah mereka turun dari mobil, mereka langsung mengunci pintu mobil. Ketika kakak perempuan itu menyadari ada sesuatu yang salah, suami dan sahabatnya akhirnya tidak repot-repot berpura-pura lagi. Di tengah jeritan kakak perempuan itu, suami yang kejam itu mendorong mobil itu ke dasar danau yang dalam. Keesokan harinya, ketika mayat kakak perempuan itu diangkat, suami dan sahabatnya masih berpura-pura menangis dengan sedih. Menghadapi pertanyaan dari para wartawan yang menonton, pria itu malah mengklaim bahwa wanita itu mengalami gangguan mental setelah hamil. Tetapi tidak menyangka dia akan bunuh diri. Saat semua orang mengira kakak perempuan itu depresi setelah melahirkan, sehingga dia bunuh diri, adik perempuan yang bersembunyi di samping menjadi curiga. Ternyata, adik perempuan itu tinggal di luar negeri bersama ibunya sejak kecil. Jadi tidak ada yang tahu keberadaannya di dalam negeri. Ketika dia mengetahui berita kematian kakak perempuannya, dia segera kembali ke negaranya untuk menyelidiki kebenaran. Segera dia memutuskan untuk menyamar sebagai kakak perempuannya. Dan kebenaran, tentu saja, adalah semua yang dia dengar saat berbaring di peti mati. Upacara peringatan belum berakhir. Pria sampah itu tidak sabar untuk menguasai harta kakak perempuannya. Bahkan memerintahkan seseorang untuk menutup peti mati. Nona, aku masih hidup, apa artinya? Apa maksudmu? Keluarga Hua sekarang tidak memiliki penerus. Apakah grup Hua sudah berakhir? Berakhir apanya? Hua Ying sudah mati. Tapi suaminya, sepupuku, Zhou Hao, masih hidup. Semuanya. Sebagai orang yang mencintai Hua Ying, saya tidak bisa hanya melihat seluruh keluarga Hua runtuh, grup Hua bangkrut. Jadi saya umumkan. Mulai sekarang, saya secara resmi menjadi ketua dewan direksi grup Hua. Merangkap CEO, memimpin semua orang melewati masa-masa sulit ini, membangun kembali kerajaan bisnis, grup Ling Hao. Keluarga Zhou Hao, kalian pantas mati. Dia mencoba untuk menipu ahli waris. Set. Mereka semua adalah eksekutif perusahaan. Grup Hua telah lama dikendalikan oleh kerabat keluarga Zhou itu. Kita tidak akan bisa melawan mereka. Saya telah bekerja keras dengan CEO Hua selama lebih dari 10 tahun. Tidak menyangka, grup Hua adalah kerja keras orang tua saya selama beberapa dekade. Adalah warisan yang mereka tinggalkan untuk saya dan saudara perempuan saya. Sekarang, kakakku bahkan belum kedinginan di kuburnya. Kalian tidak bisa. Bahkan jika tidak ada orang lain di keluarga Hua, itu bukanlah tempatmu, seorang menantu laki-laki, untuk mengambil alih. Keluarga Hua adalah keluarga Hua, sama sekali tidak boleh bermarga Zhou. Beraninya kau menantang tuanmu. Ya. Kalian semua ini adalah dosa besar. Tidak takutkah kalian akan pembalasan surga? Aku melakukan semua ini untuk keluarga Hua, untuk seluruh grup Hua, untuk mata pencaharian semua orang. Mengapa aku harus takut akan pembalasan surga? Apakah ada yang keberatan? Saya setuju. Kami setuju. Tidak bisa, aku tidak bisa hanya diam dan melihat. Pria tak tahu diri ini merebut grup Hua. Sekarang aku secara resmi mengumumkan. Grup Hua sekarang berganti nama menjadi grup Ling Hao. Aku secara resmi. Dia hidup kembali. Mustahil. Mana mungkin orang mati hidup kembali? Takut begini pasti ada hantunya. Ada apa ini? Aku ada di mana ini? Apa yang sudah terjadi? Nona, kamu belum mati. Bagaimana mungkin? Dia pasti hantu. Salah, aku sudah memastikannya. Saat Hua Ying diangkat, dia sudah tidak bernapas. Kamu siapa? Kenapa kamu menyamar sebagai Hua Ying? Suami, kamu bicara apa? Aku ini istrimu, Hua Ying, istriku. Hua Ying, sudah mati, yakin sekali.
Kematian kakakku pasti ada hubungannya dengan kalian. Suamiku, aku ini Hua Ying. Mustahil. Dia pasti hantu. Bici, kamu kan sahabatku. Kamu juga tidak percaya padaku. Ah, orang hidup itu punya detak jantung. Kalau tidak, kamu coba raba. Aduh, jangan berguling. Ada apa ini? Waktu aku mati, kamu sangat sedih. Menangis terseduh-seduh bersama suamiku. Sekarang aku hidup kembali. Kamu malah menghindar. Tidak mau mengakuiku. Apa kamu sudah melakukan sesuatu yang curang? Ah, tidak. Hangat. Kamu benar-benar belum mati. Syukurlah. Syukurlah, asal masih hidup. Aduh, membuatku takut mati. Siapa bilang tidak mati? Dia jelas-jelas palsu. Ying Ying punya tahi lalat di tangan, tapi kamu tidak punya. Katakan, kamu sembunyikan mayat Ying Ying di mana? Suamiku, kamu pasti salah ingat. Tahi lalatku bukan di tangan kanan, tapi di tangan kiri. Lihatlah. Tangan kiri. Ini tidak mungkin. Suamiku, aku ini Ying Yingmu. Mustahil. Meskipun kamu mirip dengan Hua Ying, tapi kalian berdua benar-benar berbeda. Kalian berdua sama sekali bukan orang yang sama. Benar. Aura dia dan Nona muda. Benar-benar bagai langit dan bumi. Benar. Zhou Hao dan Hua Ying sudah bersama siang dan malam begitu lama. Pasti bisa membedakan dengan jelas. Dia itu palsu. Aku berdiri di sini. Bagaimana mungkin salah? Benar. Mayatnya sudah dikonfirmasi oleh polisi. Baru dikirim ke rumah duka. Menakutkan sekali. Orang mati bisa hidup kembali. Aku tidak peduli siapa kamu. Aku tidak peduli kenapa kamu menyamar sebagai Hua Ying. Tapi kamu jelas bukan istriku. Kamu salah karena tidak seharusnya membuat kekacauan di pemakaman. Cepat pergi dari sini, suamiku. Bahkan kamu juga tidak percaya padaku. Kamu terus-menerus bilang kamu Hua Ying. Kalau begitu beritahu aku, kenapa 2 hari yang lalu, kamu malah menyetir sendiri ke tepi sungai untuk bunuh diri? Tepi sungai. Kepalaku sakit sekali. Tapi suamiku, aku ingat aku sangat mencintaimu. Aku sama sekali tidak mungkin bunuh diri. Mungkinkah? Ada orang yang ingin membunuhku. Pembunuhan. Kenapa sampai ada kasus pembunuhan? Istriku, kamu bicara apa sih? Hari itu kamu sendiri yang menyetir ke tepi sungai. Saat aku dan Bici sampai, sudah terlambat. Kami lalu mencari orang untuk mengangkat mobilnya dulu. Dan menemukan kamu juga ada di dalam mobil. Benar, 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 benar. Kematian kakakku, pasti ada hubungannya dengan kalian. Istriku, kamu pasti sangat lelah hari ini, kan? Bagaimana kalau kita pulang dulu? Kamu istirahat dulu. Baiklah. Oh ya. Besok aku akan bertindak sebagai kepala keluarga Hua dan ketua Hua Group. Mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi ke publik bahwa aku belum mati, menstabilkan moral pasukan. Selain itu, juga mengumumkan beberapa perubahan besar dalam personel. Semoga kalian semua siap. Penipu ini sebenarnya ingin melakukan apa? Tidak boleh, bebek yang sudah matang, tidak boleh dibiarkan terbang. Kakak, konferensi pers besok adalah langkah pertama balas dendamku. Kamu harus memberkatiku. Bagaimana, Nona? Jenazah kakakmu sudah dimakamkan. Rekaman CCTV juga sudah dibersihkan. Bagus sekali. Untuk konferensi pers besok, aku ingin kalian mempromosikannya sedikit. Media yang berwenang dan media populer, semuanya harus hadir. Siaran langsung penuh. Pastikan untuk memperkuat identitas Hua Yingku. Anda tenang saja. Ambil rambut ini. Segera lakukan tes DNA.
CEO Hua sudah tiba. CEO Hua. CEO Hua, bisakah Anda menjawabnya? CEO Hua, apa yang terjadi 2 hari yang lalu? Bisakah Anda menjawabnya? Beberapa hari yang lalu aku mengalami kecelakaan, membuat seluruh kota gempar. Di dalam grup juga panik. Pemakaman beberapa hari yang lalu hanyalah sebuah kesalahpahaman. Aku, Hua Ying, tidak akan jatuh. Keluarga Hua tidak akan runtuh. Hua Group, apalagi runtuh. Tunggu dulu. Dia sama sekali bukan Hua Ying. Dia palsu. Palsu. Kamu bilang aku penipu. Punya bukti. Karyawan perusahaanku dan staf rumah duka semuanya bisa menjadi saksiku. Aku punya bukti. Aku bisa membuktikannya. Ini adalah brankas Hua. Itu menyimpan kekayaan Hua yang paling berharga, dan rahasia Hua yang paling penting. Ini adalah inti dari keluarga Hua dan seluruh Hua Group. Hanya CEO Hua lama dan istriku yang bisa membukanya. Jika kamu tidak bisa membukanya, maka kamu bukanlah Hua Ying. Memang begitu. Ini dia brankas keluarga Hua itu. Sudah lama mendengarnya. Akhirnya bisa melihatnya. Brankas jenis ini sangat berbahaya. Jika tidak bisa dibuka, itu akan mengaktifkan mekanisme perlindungan. Menyetrum orang yang mencoba mencuri isi brankas. Entah mati atau cacat. Suamiku, kamu untuk memverifikasi identitas asliku, benar-benar berusaha keras ya. CEO Zhou, hasil tes DNA sudah keluar. Dia benar-benar bukan CEO Hua Junior. Aku sudah dalam perjalanan ke konferensi pers. Sebentar lagi sampai. Baiklah. Cepat buka brankasnya, penipu. Ayo kakak. Aku untuk balas dendammu. Dimulai. Penipu. Aku menantikan saat kamu tersengat listrik hingga mati atau cacat. Verifikasi gagal. Silakan masukkan lagi. Kakak ternyata tidak menggunakan kata sandi itu. Kamu punya total 3 kesempatan. Jika kamu salah memasukkan untuk ketiga kalinya, kamu akan langsung tersengat listrik. Sudahlah, aku sarankan kamu, cepat pergi. Kekayaan keluarga Hua yang melimpah ruah ini, bukanlah sesuatu yang bisa dinikmati oleh wajah hasil operasi plastik sepertimu. Meskipun kamu menjalani operasi plastik menjadi CEO Hua, bisa menikmatinya. Bukankah masih ada 2 kesempatan lagi? Jangan terburu-buru. Suamiku, kamu tadi terus tidak percaya padaku. Terus bilang aku penipu. Aduh, berisiknya bikin kepalaku benar-benar sakit. Ini, ups, aku salah memasukkan kata sandinya. Tapi sayang, apa kau sama sekali tidak ingin aku kembali dengan selamat? Mana mungkin. Aku yang paling berharap kamu baik-baik saja. Hanya saja masalah ini sangat penting. Aku harus berhati-hati. Jangan sembarangan menuduh kami. Cepat buka brankasnya. Bertele-tele. Kelihatannya kau sengaja mengulur waktu ya. Cepat buka atau pergi dari sini. Atau buka brankasnya. Nona Hua, sebaiknya kau buka saja brankasnya. Grup membutuhkanmu untuk memverifikasi identitasmu dan menenangkan semua orang. Verifikasi gagal. Silakan masukkan lagi. Kau masih salah sih. Sudah ku bilang, kan, dia itu palsu. CEO wanita dari Hua Group, tidak semudah itu untuk ditiru. Sebaiknya kau hentikan saja. Kalau tidak, saat kamu mati kesetrum nanti, tidak akan ada yang mengurus jenazahmu. Menyerahlah. Orang yang merebut sarang orang lain saja belum menyerah. Kau, kenapa aku harus menyerah? Sudahlah. Kau punya 1 kesempatan terakhir. Cepatlah. Karena masih ada 1 kesempatan lagi. Bagaimana kalau kita bertaruh besar? Kau pikir kau bisa bertaruh besar? Boleh juga. Ayo bertaruh. Seluruh Hua Group. Benar-benar atau palsu? Jika kau menang, Hua Group akan menjadi milikmu. Tapi jika kau kalah, kau dan semua kerabatmu harus mengundurkan diri. Hei, bukan begitu. Kalian bertaruh. Kenapa pakai pekerjaan kami? Tentu saja berkaitan. Kenapa kalian tidak berani? Bukan kau. Sebenarnya merencanakan apa? Coba tebak sayang. Dia tidak mungkin bisa membuka brankas itu. Baiklah.
Ayo bertaruh. Kau pikir aku takut padamu, gadis kecil? Kalau mau bertaruh, kita tidak bisa hanya bertaruh ini saja. Kau tidak bisa membuka brankas. Itu berarti kau bukan Huaying. Kau tidak hanya harus meminta maaf padaku sambil berlutut dan disiarkan langsung, tapi juga merusak wajahmu sendiri. Beraninya kau menipu orang dengan wajah ini. Sama halnya, jika kau kalah, kau harus berteriak dengan pengeras suara bahwa kau adalah selingkuhan yang menggoda suami orang lain. Dan juga harus berkeliling seluruh ruang pertemuan, sambil disiarkan langsung. Sampai aku puas. Selingkuhan apanya? Kau tahu sendiri apakah kau selingkuhan atau bukan? Dia ini sebenarnya siapa? Sepertinya dia tahu banyak rahasia ya. Kenapa, sahabatku? Kau merasa bersalah, ya kan? Aku tidak. Baiklah, ayo bertaruh. Baiklah, kalau begitu tanda tanganlah. Penipu. Ini yang terakhir kalinya. Kau pasti salah menebak. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Karena sudah sampai di sini, kita harus bertaruh. Kakak, lindungi aku. Verifikasi berhasil. Untungnya, data sidik jari saya, orang tua saya punya itu. Kamu benar-benar bisa membukanya. Bagaimana mungkin? Ini, kamu. Hebat. Sudah ku bilang, dia benar-benar CEO Hua, CEO Zhou. Bagaimana perasaan Anda sekarang, Tuan, Nona Zhang? Apakah Anda benar-benar akan menyiarkan langsung parade? Diam. Ada apa ini? Bukankah dia palsu? Zhou Hao, jika saya kehilangan pekerjaan hari ini, ganti rugi saya 5 juta. Hei, jangan terburu-buru. Dia pasti palsu. Bukankah kalian bilang sidik jari tidak bisa dipalsukan? Kenapa sekarang kau bilang milikku palsu? Atau kalian semua tidak bisa menerima kekalahan? Kamu sengaja. Suami, kamu salah paham. Cepat tepati janjimu. Lagi pula banyak orang yang melihat di sini. Kita harus menepati kata-kata kita. CEO Zhou. Tunggu. Sidik jari bisa dipalsukan, tapi DNA tidak. DNA adalah bukti yang paling dapat diandalkan. Hanya denammu. Dengan sampel darah yang tersisa dari operasi jantung Huaying, sepenuhnya cocok. Kamu adalah Huaying. Jelas, penipu ini tidak mungkin sepenuhnya cocok. Sekarang berlututlah dan mohon padaku. Nanti, saat kamu menghancurkan wajahmu sendiri, aku akan mencarikanmu pisau yang lebih tajam. Agar tidak terlalu menderita. Tidak mungkin. Pria Phoenix, kamu akan segera kalah. Maaf. Masih tertawa. Ku bilang padamu, hari-harimu yang menyenangkan akan segera berakhir. Grup Hua akan segera menjadi milik kita. Benarkah? Kalau begitu, kamu harus melihat dengan jelas. Berdiri tegak, jangan mompol. Ya, tunggu saja. Ini. Cepat berikan padaku untuk dilihat. Aku ingin merobek wajahnya dengan tanganku sendiri dan menginjak-injaknya ke lumpur. Apa? Kamu benar-benar Huaying. Apa? Bukankah kamu sudah mati? Kau bisa hidup lagi. Bagaimana ini? Jika dia tahu kamu, diam. Lihat baik-baik, semuanya. Laporan tes DNA ini cukup untuk membuktikan. Aku adalah Huaying. Hebat. Grup Hua terselamatkan. Silakan tepati taruhanmu. Selesai sudah. Semuanya selesai. Yingming, kamu tidak bisa memecatku. Aku kakak perempuan Zhou Hao. Aku kakak iparmu. CEO Hua. Itu, kami menggantungkan hidup pada grup Hua. Kasihani kami. Maaf. Grup Huaku bukan organisasi amal. Kami tidak mempertahankan orang-orang yang hanya tahu memanfaatkan koneksi seperti kalian. Zhou Hao. Istrimu telah memukulku. Kamu tidak mau mengendalikannya. Huaying. Kamu.
Kamu dulu tidak seperti ini. Kamu selalu mencintaiku, sangat menghormati keluargaku, sangat mendukung pekerjaanku. Jadi bagaimana? Kakakku begitu baik kepada kalian, dan beginilah cara kalian membalasnya. Suami. Mereka yang memulai menggertakku. Cukup. Kamu tidak punya hak memanggilku suami. Kamu menipu kami semua untuk menandatangani perjanjian ini. Kamu memecat semua orang yang berdedikasi untuk perusahaan. Semua dikeluarkan dari perusahaan. Kamu tidak pernah mencintaiku. Kamu sama sekali bukan Huaying. Kenapa hasil tesnya berubah? Kamu menyuruh seseorang untuk menukar hasil tes, kan? Cepat panggil dokter. Aku ingin dites ulang di sini. DNA. Iya. Sayang, kenapa kamu curiga padaku? Awalnya aku ingin menyerahkan Hua Group kepadamu. Ini semua sahamku di Hua Group. Aku berencana untuk menjualnya kepadamu dengan harga $1. Saat itu kamu bukan lagi karyawan Hua Group, melainkan CEO Hua Group. $1. Nilai pasar Hua Group mencapai miliaran. Bukankah ini gratis? CEO Hua, jangan bertingkah bodoh. Sayang, jangan salahkan aku. Aku ingin menyerahkan Hua Group dengan utuh, tanpa cacat sedikit pun. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Bagaimana ini? Jika Zhou Hao setuju, maka aku tidak akan punya apa-apa lagi. Sayang. Lusa aku akan mengadakan jamuan makan dan mengundang orang-orang terkenal. Saat itu aku akan secara resmi menyerahkan Hua Group kepadamu. Benarkah? Tentu saja benar. Istriku. Yakinlah. Aku pasti akan mengelola perusahaan dengan baik. Tidak peduli siapa kamu atau apa rencanamu. Hua Group ini. Kekayaan yang melimpah ruah ini. Aku pasti akan mendapatkannya. Setuju dengan cepat sekali. Pria matre. Tunggu saja sampai kamu masuk neraka. Sayang. Aku percaya padamu. Bagus. Bagus sekali sandiwaranya. Dia udah ngebohongin kita semua. Gue, berhenti. Kalian semua, berani-beraninya pada males-malesan, ngerjain kerjaan asal-asalan di Hua Corporation. Kalau kalian masih kayak gini, gue bakal suruh suami gue lapor polisi buat nangkep kalian semua. Bagus ya, kalian berdua. Nggak tahu diuntung. Ayo pergi. Ada apa? Bos, ada kabar tentang mayatnya Huaying. Apa? Ada petunjuk tentang mayatnya Huaying. Kita dibegoin sama penipu ini. Sayang, makasih ya. Kalau gue, konferensi pers ini disiarin langsung, aku tidak akan benar-benar, Nona Zuang. Kata-kata yang sudah terucap, air yang tertumpah. Silakan tepati taruhanmu. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku masih mengandung anakmu. Konferensi pers ini sangat berharga. Gosipnya satu lebih heboh dari yang lain. Semuanya berita utama. Anak. Dia mengandung anakmu. Istri, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia yang berselingkuh di luar dan hamil anak orang lain. Ingin menyalahkanku. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Beranikah kamu melakukan tes DNA denganku? Beranikah? Apa yang dia katakan itu benar. Huaying. Kamu tidak tahu, kan? Saat kamu mati, aku juga sedang mengandung anaknya, sama sepertimu. Dia mengatakan yang sebenarnya, aku pernah punya anak. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya mencintaiku. Dia tidak menginginkan anakmu. Dia hanya menginginkan anakku. Dia sendiri ya. Suang Bici. Nasi boleh dimakan sembarangan. Tapi kata-kata tidak boleh diucapkan sembarangan. Benar, benar. Selama anak itu masih hidup, aku masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Tapi jika membuat Zhou Hao marah, untukku, aku hanya mengada-ada. Aku tidak hamil. Aku tidak hamil. Pergi. Parade. Aku selingkuhannya. Nona Zuang, bisakah Anda memberitahu kami apa yang Anda rasakan tentang hal ini dan apa yang terjadi? Apa yang Anda pikirkan sekarang? Katakan. Cepat katakan. Katakan. Baiklah. Biarkan saja seperti ini. Bagaimanapun, Bici pernah menjadi sahabatku. Huaying, kau membuatku sangat malu. Kau juga tidak akan hidup tenang. Istriku. Kamu tidak marah lagi, kan?
Bagaimana mungkin, suamiku, aku tidak pernah marah padamu. Aku agak lelah, aku akan pulang dulu. Kamu harus mempersiapkan diri dengan baik untuk pesta makan malam lusa. Baik. Haozi, aku sudah menemukan mayat wanita itu untukmu. Sepupu. Kali ini kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tunggu sampai aku mengambil alih grup Hua. Kamu akan mendapatkan bagianmu. Bukan. Bukankah wanita itu bilang akan memberikan perusahaan itu padamu? Ikuti saja arusnya. Bukankah itu lebih baik? Kenapa masih? Aduh, sepupu, kamu tidak mengerti ini. Wanita itu sangat licik. Aku harus berjaga-jaga terhadapnya. Pepatah lama mengatakan, gunung bisa runtuh, air bisa kering. Hanya apa yang aku peroleh dengan tanganku sendiri. Baru aku merasa tenang. Ayo kita lihat mayatnya. Kakak, yakinlah, Kak, aku akan segera membalaskan dendammu. Dengan kemampuanmu, bukankah lebih memuaskan untuk langsung membunuh pria penggali emas itu? Kenapa malah memberikan seluruh perusahaan kepada pria penggali emas itu? Untuk menghancurkan musuh sepenuhnya. Harus membuatnya mendapatkan apa yang paling diinginkannya, lalu hancurkan harapannya sepenuhnya. Membuat paruh kedua hidupnya sengsara. Hidup dalam rasa sakit dan penyesalan. Ngomong-ngomong, apakah laporan otopsi sudah keluar? Sudah keluar. Berdasarkan laporan otopsi, kakakmu memang sudah hamil lebih dari 3 bulan. Sepertinya Zhuang Biqi tidak berbohong. Kedua orang itu. Sangat mungkin mereka membunuh kakakku dengan tangan mereka sendiri. Dan juga bayi di perutnya. Zhuang Biqi. Zhou Hao. Aku akan membuat kalian hidup sengsara. Telepon. Zhuang Biqi. Hua Ying, apakah kamu ingin tahu bagaimana kamu bisa keguguran? Ingin tahu bagaimana kamu bisa menyetir mobil ke sungai hari itu? Kamu ingin tahu wajah asli suami baikmu? Datanglah ke lokasi yang aku kirimkan padamu. Aku akan memberitahumu semuanya. Baik. Ayo pergi. Minum kopi dulu. Aku akan menceritakannya perlahan padamu. Kamu bilang, siapa sebenarnya penipu ini? Kenapa dia mirip sekali dengan Hua Ying? Peduli siapa dia? Dengan mayat ini, dia tidak akan pernah bisa lolos dari genggamanku. Aku akan membawa mayat ini untuk membongkar identitasnya di depan umum. Membuatnya tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Dorong pergi, tidak masalah. Hua Ying, oh Hua Ying, pertama kali seperti ini, kedua kalinya juga sama. Pada akhirnya, kamu tetap akan mati di tanganku. Tahukah kamu, sejak pertama kali kita bertemu, kamu ingin menjadi sahabatku. Gue cuma mau bunuh lo. Merebut semua yang menjadi milik lo. Atas dasar apa? Kenapa lo terlahir sebagai putri keluarga kaya raya Hua? Lo tahu nggak? Waktu itu, gue sama Zhou Hao ngedorong lo sama mobil lo ke air. Rasanya senang banget. Tapi lo malah selamat. Lo selamat. Kenapa lo nggak mati aja? Kenapa lo selamat? Kenapa lo nggak mati aja? Tapi nggak apa-apa. Gue udah nemuin bos mafia yang paling jago ngehina perempuan. Sebentar lagi lo nikmatin aja. Suami lo. Kekayaan keluarga Hua yang melimpah ruah. Akan dinikmati sama gue dan anak suami lo. Gantikan lo sama anak lo yang umurnya pendek itu. Untuk dinikmati bersama.
Hei, how? How? Penipu yang lo suruh gue cari, gue udah nemuin, di depan tuh. Ayo. Kakak Meng, cewek kualitas tinggi yang lo mau, gue udah ikat dia di dalam. Sebentar lagi lo nikmatin aja. Kakak Meng, kalau lo udah puas, bisa bantuin gue nggak? Pasti lo udah nonton konferensi pers Hua Corporation hari ini kan? Kakak Meng, lo di kota Hai ini kan berkuasa banget. Tolong kasih pelajaran tuh cewek jalang. Tuh kan, asal kakak Meng puas. Nanti, sekalian saja hancurkan kerjasama keluarga Zhang dan Huasi. Rekomendasiin lo ke keluarga Zhang buat jadi kacung. Itu mah gampang. Bener kan, kakak Meng? Bener. Ayo. Hua Ying, kali ini, meskipun lo punya nyawa banyak, lo pasti mati. Maaf udah lancang ganggu. Silahkan hukum aku. Kakak Meng, lo mereka kenapa kayak gini? Lo kenapa? Bukannya lo udah gue bikin pingsan, Ci. Trik kotor lo itu nggak bakal bisa ngelewatin mata gue. Lo sengaja. Tentu aja. Kakak Meng, dia cuma penipu. Dia nyamar jadi CEO Hua Corporation. Dia itu penipu. Kakak Meng, lo sendiri yang penipu. Lo tahu dia siapa? Hah? Dia itu orang penting yang baru balik dari luar negeri. Hua Corporation di depan dia itu bukan apa-apa. Ngapain dia repot-repot nyamar? Orang penting. Nggak mungkin, kakak Meng. Dia itu hobi nipu orang. Lo jangan sampai ketipu dia. Pergi lo. Kalau soal nipu, gue nggak ada apa-apanya dibanding lo. Sahabat baik gue. Sambil deket sama gue. Sambil nyari orang buat ngebully gue. Nona. Serahin dia ke aku. Jangan. Ying. Jangan. Gue tahu salah. Gue ada urusan. Gue pergi dulu ya. Gue serahin dia ke kalian. Nona tenang aja. Gue bakal bikin dia menderita. Ying, gue beneran tahu salah. Gue mohon. Jangan biarin mereka ngebully gue. Suang Bici. Ini semua salah lo sendiri. Ah, jangan. Ayo, jangan. Gue mohon, jangan. Penipu. Lo itu bukan istri gue. Gue udah nemuin mayat istri gue. Sialan. Penipu. Sekarang lo mau ngeles apa lagi? Demi ngebongkar kedok gue, berani-beraninya bawa peti mati kakak gue kemana-mana. Zhou Hao, lo pantas mati. Tuan Zhou, apakah Anda benar-benar menemukan jenazah istri Anda? Nyonya Hua Ying, tolong jawab. Suamiku, apa yang kamu bicarakan? Penipu apa? Kenapa kamu membawa peti mati? Apakah kamu ditipu lagi oleh kerabatmu? Buktinya sudah jelas di depanmu. Kenapa kamu masih mengelak? Hah, penipu. Sekarang buktinya sudah jelas. Tidak peduli bagaimana kamu berpura-pura, itu tidak berguna. Berita besar nih. Cepat buka peti matinya dan biarkan kami melihatnya. Baiklah. Aku bukan suamimu. Istriku sekarang terbaring di peti mati. Suamiku. Kamu sangat ingin aku mati. Aku jelas-jelas berdiri di sini. Baik-baik saja. Kamu membawa peti mati tanpa alasan yang jelas. Mengatakan jenazahku ada di dalam. Apakah kamu hanya akan tenang jika aku mati? Diam. Istriku sudah mati. Ini membuatku sangat sedih. Tapi, kamu melakukan operasi plastik agar terlihat seperti istriku dan menyusup ke sisiku. Apa tujuanmu sebenarnya? Pasti untuk merebut aset keluarga Hua dan grup Hua. Betul. Begitu datang, langsung memecat semua orang. Pasti untuk sepenuhnya mengendalikan grup Hua. Merebut aset keluarga Hua. Itu awalnya adalah aset keluarga Hua. Kalianlah orang luarnya. Semuanya adalah parasit yang harus disingkirkan. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Betul. Hua Ying tidak pernah berbicara kepada kami seperti itu. Hah, penipu.
Suamiku, kamu hanya berdiri di sana dan melihat mereka menggertakku. Atau kamu juga berpikir aku melakukan ini untuk harta? Jika aku benar-benar menginginkan harta, kenapa aku menawarkan 1 yuan untuk menjual semua sahamku padamu? Suamiku, kamu harus percaya padaku. Jangan percaya padanya, dia penipu. Bici, kenapa kamu? Kok bisa-bisanya dia kabur? Dia bukan Huaying sama sekali. Dia baru saja kembali ke negara ini, bergaul dengan orang-orang jahat, dan menyuruh mereka menggertakku. Hampir saja. Untungnya aku lari cepat. Bici, coba pikirkan baik-baik, apa yang sebenarnya terjadi padamu. Aku juga tidak tahu di mana aku membuatnya marah. Dia mengajakku bertemu di kafe. Begitu bertemu, dia memberiku obat bius dan mengikatku ke sini. Saat konferensi pers, kamu sudah cukup menggertakku. Apa itu belum cukup? Tidak kusangka CEO Hua akan melakukan hal seperti ini. Ya, dia terlihat baik, tapi ternyata tidak bisa. Aku tidak bisa mengungkapkan identitasku sekarang. Kalau tidak, rencana balas dendam untuk kakakku akan berantakan. Suang Bici, berhentilah memutarbalikkan fakta di sini. Jelas-jelas kamu yang memberiku obat bius. Lalu, diam. Memberimu obat bius. Kamu sekarang berdiri di sini. Baik-baik saja. Lalu kenapa Bici yang terluka? Zhou Hao, kamu sebenarnya suami siapa? Kamu lebih memilih untuk mempercayai orang luar, daripada mempercayai istrimu yang selalu bersamamu. Atau mungkin, kalian berdua sudah lama selingkuh. Cukup. Istri yang selalu bersama apa? Istriku sekarang terbaring di peti mati. Kamu hanyalah penipu yang memakai wajah istriku. Bici adalah sahabat istriku. Dia polos dan baik hati. Dia tidak mungkin melakukan itu pada Bici. Benar. Huaying tidak akan pernah melakukan itu pada kita. Benar, kan? Penipu. Penipu, 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 penipu. Mau lari kemana kau? Hei, Nona Zuang. Bukankah kamu sudah setuju untuk bermain dengan kami? Kenapa? Kenapa tidak mau main lagi? Kenapa? Tidak sanggup main lagi. Jangan mendekat, jangan mendekat. Penipu. Jadi ini orang yang kau cari untuk melawan Bici. Apalagi yang bisa kau katakan sekarang? Apa? Kau salah orang. Kami mencari dia. Orang inilah yang mencari kami. Tidak percaya. Aku punya bukti. Kakak Meng, kalau kau sudah puas, bisakah kau membantuku? Pasti kau sudah menonton konferensi pers Hua hari ini, kan? Kau kan di kota Hai, bisa melakukan apapun. Tolong beri dia pelajaran. Sayang, apa kau tahu betapa sedihnya aku? Kalau saja kakak Meng tidak iba dan melepaskanku, kau tidak akan pernah melihatku lagi. Tapi sekarang kau masih tidak percaya padaku. Adik perempuan, inilah suamimu yang sangat kau cintai itu. Ci, berlaga seperti orang baik, padahal bukan. Bukan, bukan. Mereka satu komplotan. Mereka bersekongkol, bersekongkol. Suang Bici, barusan kau sendiri yang teriak-teriak. Berlari keluar dari sana. Aku tidak bisa meramal. Bilang aku menculikmu lalu memutarbalikkan fakta dan mencemarkan nama baikku. Aku tidak punya sahabat yang hina dan menjijikkan sepertimu. Sayang, dia baru saja bilang kalau dia hamil anakmu. Sudahlah. Jangan bicara lagi. Istriku sekarang ada di dalam peti mati. Siapa di antara kalian yang mengatakan yang sebenarnya? Siapa yang berbohong? Buka peti mati akan tahu. Penipu. Kau tamat. Buka peti mati. Apa-apaan ini? Sesuai rencana, mengganti jenazah kakakku saat mereka sedang mengangkutnya. Jenazah kakakku sama sekali tidak boleh terjadi kesalahan. Baik. Sayang. Mana mayat yang ingin kau tunjukkan pada kami? Jangan bilang. Kau ingin aku menjadi mayat dan berbaring di dalam sana. Hei, CEO Zhou. Apa maksudmu? Mempermainkan kami? Kau sengaja memanggil kami ke sini hanya untuk melihat ini. Menurutku, dia punya niat buruk. Benar, Nona Hua jelas-jelas ada di sini baik-baik saja. Dia bersikeras mengatakan telah menemukan mayat. Tidak bisa. Sekarang kita harus menuruti kemauannya dulu.
Tunggu sampai dapat sahamnya dulu. Kau bersikeras bilang menemukan mayat. Istriku Yingying jelas-jelas berdiri di sini. Jelaskan, kenapa kau membohongiku? Maaf, terlalu banyak minum, maaf, terlalu banyak minum, maaf, aku terlalu banyak minum. Istriku, ini semua salahku, aku salah. Kesalahanku adalah terlalu mempercayainya. Istriku, kau tahu, aku melakukan ini juga karena mencintaimu. Apa kau tahu? Setiap malam tanpa dirimu, aku tidak bisa tidur semalaman. Adik perempuan, jangan percaya padanya. Kita semua laki-laki. Kita tahu apa yang dia pikirkan. Dia bahkan menghamili wanita simpanan ini. Pria brengsek. Wanita murahan. Hari ini aku akan menghukummu atas nama langit. Saudara-saudaraku. Pukul dia. Pergi. Lari cepat. Lari cepat. Kenapa kamu lari? Pukul. Hei, jangan lakukan itu. Suamiku bukan orang seperti itu. Baiklah. Bawa wanita ini pergi. Kemarilah. Tidak mau. Bocah, hari ini aku melepaskanmu. Lain kali aku melihatmu, aku akan menghajarmu lagi. Mengerti? Ya. Suamiku, kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa sayang. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Suamiku, kamu terluka parah. Aku sangat sedih. Sakit. Istriku. Ayo kita pulang. Istriku. Ayo kita pulang. Kakhao, tolong aku. Istri. Zhou Hao, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku sedang hamil anakmu. Suami, apa kalian benar-benar? Zuang Bici, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Orang yang aku cintai adalah istriku, Yingying. Bagaimana mungkin aku punya anak denganmu? Istriku, ayo kita pergi sekarang. Tidak. Aku punya bukti. Zhou Hao, aku punya bukti. Tidak. Bawa masuk. Zhou Hao, aku punya bukti. Kamu kalah. Zuang Bici, lo mau? Jangan-jangan anak buahnya Meng yang terlalu keras. Nggak mungkin. Mereka tahu batas kok. Harusnya nggak bakal kenapa-napa. Kak, ini semua salah gue. Salah gue datangnya telat. Salah gue nggak ngelarang lo nikah sama Zhou Hao. Ini semua salah gue. Salah gue. Zuang Bici, lo itu terlalu naif. Di dunia ini, nggak ada yang bisa ngancam gue. Huayin nggak bisa. Lo apa lagi? Bici. Bener. Kakak Meng, anak buahnya Kakak Meng yang bunuh. Kak, tenang aja. Zhou Hao bakal cepat ngerasain akibatnya. Atas apa yang udah dia lakuin. Zhou Hao, lo tunggu aja. Gue bakal cepat kirim lo ke neraka. Zhou Hao, lo tunggu aja. Huaying, kamu gila ya? Aku gila, emangnya aku nggak boleh gila? Zhou Hao, aku tanya, apa kita pernah punya anak? Ngomong apa sih kamu? Zuang Bici udah ngasih tahu aku semuanya. Kamu sendiri yang bunuh anak kita, iya kan? Selesai sudah. Perempuan itu ngomong apa aja sih sama dia? Teriak-teriak apa sih?
Biji yang gak berbatang di perut kamu, emang harus digugurin. Biar gue kasih tahu ya, keluarga Zhou kita cuma mau anak laki-laki. Ngeliatin apa? Emang, anak perempuan itu cuma benalu, cuma ngabisin duit mahar. Cuma anak laki-laki yang bisa nerusin marga. Cui Fan, mana obatnya? Minum. Di dalamnya ada kotoran merpati sama kalajengking 5 langkah yang udah aku suruh orang cariin. Sehari minum semangkuk. Paling lama sebulan. Kamu pasti hamil anak laki-laki. Dulu aku pernah minum ini. Udah, mending kamu minum aja deh. Ini. Tapi ini resep yang udah disempurnain sama master yang dipanggil ibuku. Lebih manjur daripada yang kamu minum dulu. Kak, kalau aja aku pulang lebih cepat, mungkin aku bisa tahu kalau kamu menderita kayak gini. Mungkin kamu nggak perlu mati. Udah cepetan minum. Ini semua demi kebaikan kamu. Iya. Gimana bisa nyia-nyiain ketulusan kayak gini? Gimana bisa nyia-nyiain? Ngapain? Huaying, kamu, lain kali, kalau berani bawa sup kayak gini lagi ke depan aku bakal bikin kalian minum sampai puas. Huaying, berani-beraninya kamu, kenapa aku nggak berani? Justru aku yang mau tanya sama kamu, suami yang baik hati. Sekarang ini kamu itu suaminya siapa? Kamu lagi ngebelain siapa? Suami. Dengan sikapmu seperti ini, bagaimana aku bisa mempercayaimu untuk menjalankan perusahaan? Tidak bisa, kita masih harus menuruti dia. Tunggu sampai kita mendapatkan sahamnya. Dasar wanita jalang, coba sentuh anakku lagi. Betul, kamu. Apa yang kamu lakukan? Haozi, kalian keterlaluan hari ini. Dia istriku, bukan alat melahirkan kalian. Sudahlah. Cepat kemasi barang-barangmu dan pulang. Jangan menghalangi pandangan Yingning, suamiku. Ini tidak baik. Kamu istriku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menderita sedikit pun? Ayo pergi. Ini aku. Ada kabar tentang dashcam. Ini semua salahmu, memaksa untuk menggunakan resep rahasia itu. Baguslah sekarang, memalukan sekali. Wanita itu dulu tidak apa-apa saat meminumnya. Kenapa kita langsung bermasalah setelah meminumnya? Kenapa kalian datang ke sini? Kalian telah mempermalukan keluarga Zhou. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga Zhou kita. Tentu saja kami harus datang. Aku ingin melihat wanita Huaying ini. Setelah anakku mengambil semuanya darinya, apakah dia masih bisa bersikap sombong? CEO Hua, CEO Grup Hua, Huaying telah tiba. Halo, CEO Hua. Halo semuanya. Selamat datang semuanya di jamuan makan grup Hua. Baik. Hari ini saya mengundang kalian semua untuk menyaksikan momen penting bagi grup Hua kami. Saya, Huaying, akan menjual grup Hua dengan harga 1 yuan kepada suamiku, Zhou Hao. Bagus, 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 istriku. Terima kasih, aku bersumpah padamu. Aku akan membuktikan kepada semua orang, pilihanmu tidak salah. Suamiku, aku percaya padamu. Zhou Hao, aku pasti akan membuat bajingan yang membunuh kakakku ini benar-benar putus asa. Jangan tanda tangani, dia bukan Nona Huaying. Semuanya, dia bukan Nona Huaying. Bukankah kamu terus-menerus mengatakan ingin membalaskan dendam CEO Hua? Jadi, ini rencana balas dendammu. Kamu ingin menyerahkan grup Hua kepada pria Phoenix ini dengan tanganmu sendiri. Balas dendam. Dia datang untuk membalaskan dendam Huaying. Siapa dia sebenarnya? Huaying sama sekali tidak punya kerabat. Ada apa denganmu? Jangan, jangan, jangan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Penipu ini. Kepala pelayan Wang, apa yang kamu bicarakan? Aku adalah Huaying. Balas dendam apa? Tenanglah. Kamu hanyalah penipu. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan grup Hua. Keamanan. Bawa orang ini keluar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kepala pelayan Wang. Maaf. Demi rencana selanjutnya, aku hanya bisa melakukan ini. Suamiku. Kepala pelayan Wang. Dia sudah tua dan pikun. Kita lanjutkan.
Tidak peduli siapa kamu. Asal berikan aku perusahaan ini, aku akan menerimanya. Bagus sekali. Akhirnya grup Hua menjadi milikku. Istriku. Terima kasih. Entah kamu Hua Ying atau bukan, asalkan aku mendapatkan perusahaan ini, kau tamat. Zhou Hao, tunggu saja. Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Sayang, mulai hari ini, Hua Group adalah milikmu. Baik. Baiklah. Mulai sekarang, aku hanya bisa bergantung padamu. Setelah ini, tidak akan ada lagi. Sayang, apa maksudmu? Kita bercerai saja. Bercerai. Zhou Hao. Aku baru saja menyerahkan perusahaan padamu. Kau sudah mau bercerai denganku. Kenapa? Astaga, ternyata dia bajingan. Hai, wanita yang setia bertemu dengan pria yang tak punya hati. Hua Ying. Demi keluarga ini, demi seluruh Hua Group, aku benar-benar harus bercerai darimu. Tanda tangani. Baiklah, Zhou Hao, karena kau ingin bercerai denganku. Biar semua orang dengar. Apa kau benar-benar melakukan ini demi keluarga dan perusahaan? Hua Ying, oh Hua Ying, akhirnya kau mati juga. Segala sesuatu milik keluarga Hua, akan kuterima dengan senang hati. Hua Ying, kau CEO wanita, lalu bagaimana? Kau punya kekayaan miliaran, lalu bagaimana? Sekarang kau tetap saja mati, kan? Segala milikmu, suamimu, perusahaanmu, semua yang ditinggalkan orang tuamu, semuanya menjadi milikku. Awalnya aku tidak ingin menyelidikinya lebih dalam, juga tidak ingin percaya, tapi semua yang kau lakukan hari ini sungguh keterlaluan. Tapi sekarang aku tidak bisa tidak percaya. Rekaman ini asli. Tak disangka Zhou Hao tega melakukan hal seperti ini. Sudah kubilang, dari awal dia memang bukan orang baik. Mendengarkan rekaman ini, sepertinya itu Zhuang Bichi, sahabat CEO Hua. Jadi begitu, Zhou Hao berselingkuh dengan sahabat CEO Hua. Kudengar CEO Hua sedang hamil saat dia jatuh ke air. Untuk merebut kekuasaan, dia tega berkomplot dengan selingkuhannya untuk membunuh istri dan anaknya sendiri. Kejam sekali, palsu. Semuanya palsu. Hua Ying, jangan kira kau bisa memalsukan rekaman. Kau bisa membalikkan keadaan. Palsu. Asli atau palsu? Kita buktikan saja. Aku berani. Kau berani. Keamanan, bawa dia ke kantor polisi. Ini dia, tamatlah riwayatku. Kenapa Hao ceroboh sekali sih? Abis sudah, tamatlah riwayat kita. Coba saja kalau berani. Jangan lupa, siapa CEO Hua Group saat ini? Aku. Akulah tuan kalian. Hua Ying. Kau terlalu naif. Satu rekaman, itu tidak membuktikan apapun. Coba tebak. Siapa yang akan dipercaya orang-orang, wanita bodoh dan tidak punya apa-apa sepertimu? Atau aku, CEO Hua Group? Zhou Hao, jaring langit sangatlah luas, meski jarang, namun tak akan luput. Jangan bicara kau CEO Hua Group. Bahkan jika kau anak konglomerat sekalipun, membunuh orang tetap harus dibayar nyawa. Jaring apa? Kau terlalu naif. Di zaman sekarang, siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Hua Ying, saat kau menandatangani, kau sudah kalah. Benarkah, Zhou Hao, apakah tidak ada yang pernah memberitahumu? Jangan pernah menganggap lawanmu terlalu bodoh. Apa maksudmu? Lihat baik-baik kontrak apa yang telah kamu tanda tangani. Mengapa? Mengapa yang ditandatangani adalah pengalihan sahamku kepadamu? Idiot. Wanita jahat. Wanita jahat. Apakah aku sejahat kamu? Selingkuh. Membunuh istri. Dan juga anak kita yang belum lahir. Apakah kamu tidak menyesal sedikit pun? Aku tidak membunuh siapapun. Kamu bohong. Keamanan. Bawa dia ke kantor polisi. Polisi akan mengadilimu. Dan mereka, usir mereka semua. Aku tidak membunuh siapapun. Lepaskan aku, kakak. Akhirnya aku membalaskan dendammu. Hentikan.
Kakak. Kenapa dia terlihat persis seperti istri adikku? Kenapa ada dua, Nona Hua? Aku belum pernah mendengar bahwa keluarga Hua punya dua putri. Lepaskan suamiku. Apa yang kalian lakukan? Kakak. Bukankah kakak sudah mati? Suamiku, apa kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi? Kenapa muncul Hua Ying lagi? Ini aku. Bici. Bukankah kamu bilang kamu hanya butuh orang yang berguna untukmu? Sekarang aku sudah operasi plastik menjadi Hua Ying, untuk membantumu melawan penipu itu. Apakah ini dianggap berguna? Kamu. Jika kamu tidak ingin dipermainkan sampai mati oleh wanita itu, aku sarankan kamu sebaiknya mencari tahu. Siapa temanmu? Siapa musuhmu? Kamu. Kamu adalah. Jangan sentuh aku. Kamu siapa? Kenapa kamu operasi plastik menjadi diriku dan berpura-pura menjadi aku? Dan juga menindas pria milikku. Benar. Dialah penipunya. Inilah istriku. Hua Ying. Penipu. Ya. Seharusnya aku tahu kakak sudah lama meninggal. Dia tidak mungkin kakak. Kamu siapa? Kenapa kamu menyamar sebagai aku, Nona ini? Pertanyaan ini seharusnya aku yang tanyakan padamu. Kamu siapa? Kenapa kamu menyamar sebagai aku? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Tentu saja aku Hua Ying. Kamu adalah Hua Ying. Benar-benar lelucon. Semua orang tahu aku dan suamiku saling mencintai. Aku tidak mengizinkan siapapun untuk menindasnya, termasuk diriku sendiri. Benar. Aku dan Ying Ying sangat saling mencintai. Dia sangat mencintaiku. Begitu kompak. Jangan-jangan kalian sudah saling kenal sebelumnya. Jangan-jangan kamu. Akulah Hua Ying. Kami sudah menikah selama bertahun-tahun. Tentu saja kami saling kenal. Kalau begitu, mari kita buktikan. Kamu mau membuktikannya dengan cara apa? Tentu saja dengan menggunakan brankas. Ya, dulu Nona Hua juga berhasil membuka brankas di konferensi pers. Betul, 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 betul. Bisakah dia membukanya? Hati-hati jangan sampai tersetrum. Buktikan saja. Siapa dia sebenarnya? Begitu percaya diri. Kamu kalah. Kamu kalah. Verifikasi berhasil. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Gimana caranya? Hua Qiong, kalau lo tahu apa yang udah gue lakuin ke mayat Hua Ying, lo pasti bakal gila. Gue masih hidup. Harus begadang lagi deh. Nggak ada cara lain. Yang disemayamkan di kamar 202 itu CEO Hua Corporation. Mayat Hua Ying. Adik kembarnya, Hua Qiong. Yang ngomong langsung. Nggak boleh ada kesalahan sedikit pun. Hua Ying, Hua Qiong. Ternyata kembar. Semua keluarga Hua pantas mati. Hua Qiong. Kalau lo suka akting, gue bakal nemenin lo akting sampai habis. Kalian semua udah lihat kan gue buka brankasnya. Itu bukti kalau gue ini Hua Ying. Dan lo, Nona ini. Kenapa operasi plastik jadi mirip gue? Buat nyamar jadi gue. Jangan-jangan dia beneran penipu. Jangan-jangan dia beneran penipu. Harusnya gue yang ngomong gitu ke Elo. Kalian semua lihat kan kalau gue bisa buka brankas keluarga Hua. Gue ini Hua Ying. Dan lo itu cuma penipu. Bener. Cuma CEO Hua yang bisa buka brankas keluarga Hua. Jangan lupa. Gue juga bisa buka brankas keluarga Hua. Bener. Waktu konferensi pers hari itu, dia emang berhasil bukanya. Ini sebenarnya ada apa sih? Itu karena waktu itu lo lagi beruntung aja bisa lolos. Bener. Satpam, cepetan usir dia. Verifikasi berhasil. Lihat kan.
Gue bisa buka brankas keluarga Hua kapan aja. Nggak perlu pakai akal-akalan segala. Apalagi cuma ngandelin keberuntungan. Elo itu palsu. Gue yang asli. Kenapa panik gitu? Panik juga percuma. Palsu tetap aja palsu. Nggak bakal bisa jadi asli. Gue udah nikah sama Ying bertahun-tahun. Gue bisa jadi saksi kalau dia itu Ying, istri gue. Istri sendiri aja nggak kenal. Percuma lo nikah selama ini. Lo, tenang, tenang. Mending kita cari tahu dulu siapa yang asli siapa yang palsu. Dua-duanya bisa buka brankas. Mukanya juga mirip banget lagi. Gimana bedainnya? Apa nggak ada cara lain buat bedain mana yang asli mana yang palsu? Masa iya dua-duanya Hua Ying? Bener. Gue punya cara. Gue punya cara buat verifikasi. Kita tes DNA di sini aja. Bener, tes DNA di tempat. Pasti nggak bakal salah. Ada yang nggak beres. Dia kok kesannya cuma agak khawatir. Dia ini sebenarnya siapa? Kok dia bisa setenang itu? Zhou Hao aja lebih panik daripada dia. Kayaknya, kenal sama dia. Semuanya. Ini sampel darah Nona yang diambil waktu operasi jantung di rumah sakit dulu. Asal DNA salah satu dari mereka, cocok sama DNA di sampel darah ini. Berarti dia Nona yang asli. Gimana dong? Gue sama kakak gue emang kembar. Tapi DNA kita nggak 100% sama. Udahlah. Kalau gue sampai ketahuan, dia juga. Semuanya. Selanjutnya ini urusan keluarga kami. Kami nggak bisa nerima tamu lagi. Silahkan kembali. Mulai tesnya. Tes aja. Oke, mulai. Aduh, sakit banget. Jangan. Nggak mungkin. Hasilnya udah keluar. Hasilnya udah keluar. Udah umumin aja hasilnya. Tidak. Tidak mungkin. Kenapa dia begitu percaya diri? Jangan-jangan dia sudah mempersiapkan ini. Tunggu, terlambat. Berdasarkan hasil tes, laporan tes DNA wanita ini cocok sepenuhnya dengan Nona Hua Ying. Dia adalah Nona Hua Ying. Nona, karena kita sudah menemukanmu, maka aku lega. Bagaimana mungkin? Trik apa yang kamu mainkan? Aku adalah Hua Ying. Trik apa yang bisa kumainkan? Penipu. Laporan tes DNA sudah keluar. Kamu tidak bisa membalikkan keadaan. Kamu. Ternyata kamu menantu perempuanku. Benar. Adik iparku tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Tidak apa-apa, kita semua keluarga. Rasanya menjadi CEO wanita sungguh menyenangkan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kamu ingin tahu? Kenapa aku bisa membuka brankas? Kenapa aku bisa lolos tes DNA? Kenapa? Coba tebak. Coba tebak. Kamu. Aku sekarang adalah Hua Ying. Putri keluarga Hua. CEO grup Hua. Kamu tidak bisa membunuhku. Nona, jenazah kakakmu hilang. Apa carikan untukku? Baik. Kamu, aku akan membunuhmu. Kamu berani-beraninya ingin membunuhku. Aku bahkan belum mempermasalahkan kamu menyamar sebagai aku. Malah merasa kasihan dan ingin menampungmu. Berani-beraninya kamu ingin membunuhku. Kenapa kamu seperti ini? Kamu sungguh jahat. Siapa kamu sebenarnya? Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Aku adalah Hua Ying. Kamu ingin menemukan mayat Hua Ying. Asal kamu berlutut dan memohon padaku, aku akan mempertimbangkan untuk memberitahumu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Enyahlah. Penipu.
Berani-beraninya menyamar sebagai istriku, mengejar dan mencelakai kami semua, berencana merebut aset keluarga Hua. Sekarang berani memukul pemiliknya. Kamu terlalu jahat. Dia telah mencurangi sesuatu. Dia bukan Hua Ying. Cukup. Kamu hanya penipu. Apa hakmu untuk mengatakan hal-hal ini? Bawa dia ke kantor polisi. Biar dia menerima pembalasan dan mengganti kerugianku. Benar. Orang yang paling jahat harus menerima hukuman terberat. Berhenti. Kalian semua tidak punya hak untuk menyentuhku, terutama kamu. Bukan. Kamu hanya penipu. Kenapa kamu bersikap sombong? Penipu. Cepat enyahlah. Karena aku juga putri keluarga Hua. Aku adik perempuan Hua Ying. Aku kembali setelah mendengar kabar kematiannya. Mengarang. Teruslah mengarang. Masih mengaku sebagai adik Hua Ying. Keluarga Hua hanya memiliki satu putri. Itu karena aku selalu belajar di luar negeri dan tidak pernah kembali. Bisakah kamu punya sedikit rasa malu? Jangan sampai polisi datang nanti, lalu kamu menangis lagi. Kamu bilang kamu putri keluarga Hua. Kamu bilang ya berarti ya. Kamu sungguh tidak tahu malu. Hanya karena aku bisa membuka brankas grup Hua dengan sidik jariku. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa aku adalah putri keluarga Hua. Itu bisa saja trik yang kamu mainkan. Kalian semua, lihat baik-baik. Di sini. Laporan tes DNA aku dan Hua Ying memiliki kecocokan 98%. Itu cukup untuk membuktikan bahwa aku adalah saudara kembar Hua Ying. Tapi aku dan Hua Ying sudah menikah selama bertahun-tahun. Aku belum pernah mendengar dia punya adik perempuan. Zhou Hao, apa kau pernah peduli pada kakakku? Setelah menikah dengan kakakku, kau hanya mengincar uangnya. Bagaimana mungkin kau tahu kalau dia punya adik perempuan di luar negeri? Kau, istriku, katakan sesuatu. Dia pasti bukan putri keluarga Hua. Jika adik ipar sudah menyangkal, sepertinya memang tidak ada adik perempuan. Laporan tes DNA sudah keluar. Adik perempuanku, ternyata benar itu kau. Benar-benar kau, adikku. Ternyata benar-benar ada adiknya. Laporan tes tidak mungkin salah. Apa yang ingin kau lakukan? Adikku, kau dari kecil tinggal di luar negeri. Sekarang kau kembali dan berpura-pura menjadiku. Bahkan menindas suamiku. Aku kira kau penipu yang punya niat jahat. Galak sekali. Sangat berbeda dengan adik ipar. Benar, sepertinya kedua saudara perempuan itu tidak dekat. Pantas saja Hua Ying tidak mengenalinya. Sial. Terjebak. Dia sengaja. Benar. Meskipun kau bukan penipu. Kau adik Ying Ying. Kau tidak bisa memperlakukannya seperti itu. Adikku ini memang pemarah. Jangan salahkan dia. Diam. Berhentilah berpura-pura. Kau sama sekali bukan kakakku. Adik. Aku punya laporan tes DNA. Aku juga bisa membuka brankas keluarga Hua. Kenapa kau tidak percaya padaku? Apa kau tidak ingin aku hidup? Jangan-jangan kau tidak bisa bertahan hidup di luar negeri, dan kembali untuk merebut harta warisan. Tidak bisa. Tidak bisa seperti ini terus. Bukan. Aku merasa kecelakaan mobil itu sangat aneh. Aku merasa kecelakaan mobil itu sangat mencurigakan. Keluarga Hua sekarang hanya tersisa kita berdua. Aku harus waspada. Adikku, aku mengerti perasaanmu. Hanya saja kau satu-satunya keluargaku yang tersisa. Kau bahkan tidak percaya padaku. Aku benar-benar sedih. Tidak apa-apa, istriku. Abaikan saja dia. Aku percaya padamu. Kaulah istriku. Terima kasih, suamiku. Serigala dan rubah bersekongkol. Mereka pasti saling kenal, dan sangat dekat. Benar. Tidak banyak wanita yang dekat dengan Zhou Hao. Adik. Sekarang kau percaya padaku. Kau satu-satunya keluargaku. Kepercayaanmu sangat penting bagiku. Aku percaya padamu. Aku jawab telepon dulu. Halo, Nona. Ada petunjuk tentang jenazah kakakmu. Bagus. Terus selidiki. Baik. Oh iya. Selidiki apakah Zhuang Bici punya catatan operasi plastik baru-baru ini. Kalau sudah ketemu, kirimkan padaku. Baik. Adikku, akhirnya kau kembali. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Ada apa? Aku berencana untuk memberikan semua saham dan kendali Hua Group pada suamiku. Dia lebih pandai mengelola perusahaan daripada aku. Aku merasa tenang menyerahkannya padanya. Terima kasih, istriku. Ada apa? Adik, kau tidak senang? Aku tidak setuju. Hua Qiong.
Meskipun kau adik Ying Ying, tapi Ying Ying sudah menikah. Jangan ikut campur urusan keluarga kami. Urusan keluarga. Hua Group diwariskan orang tua kami untuk kami berdua. Kalian jangan lupa, aku masih punya sebagian saham. Selama aku tidak setuju, maka tidak seorang pun bisa mendapatkan kendali atas Hua. Adikku, kenapa kamu melakukan ini? Kamu sering berada di luar negeri. Kakak sendirian tidak bisa menangani perusahaan. Serahkan padaku untuk mengelolanya. Bukankah itu normal? Ya. Bici. Bici. Kakakku tersayang, kamu yakin ingin menyerahkan Hua padanya? Ada orang yang bisa membunuhmu sekali, maka mereka juga bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Jangan berpikir kamu bisa memfitnah hanya karena kamu adik iparku. Dia tahu siapa aku. Tidak mungkin. Aku sudah melakukan segalanya dengan sempurna, tapi dia memang punya catatan kriminal. Istriku, jangan dengarkan dia. Dia hanya tidak menyukaiku. Jadi dia mencoba untuk memecah belah hubungan kita. Jika hubungan kalian baik, apakah kalian takut aku akan memecah belah kalian? Kamu yang paling tahu dia orang seperti apa. Kamu yakin setelah dia mendapatkan Hua, dia tidak akan menendangmu? Istriku, kamu tahu betapa aku mencintaimu. Perasaan kita, itu tidak bisa dibandingkan dengan pasangan suami istri biasa. Bisakah orang yang membunuh istri dan anaknya benar-benar dipercaya? Diam. Jangan fitnah aku, anak. Anakku. Istriku, jangan dengarkan dia. Aku akui aku telah melakukan beberapa kesalahan. Tapi itu semua karena aku kehilangan akal sehatku. Aku bersumpah tidak akan pernah melakukannya lagi. Kalau begitu, mari kita pertimbangkan dengan cermat. Kamu ingin mempertimbangkannya dengan cara apa? Kakak, bagaimana menurutmu? Nyawa hanya ada satu. Bagaimana cara mempertimbangkannya? Baik, kalau begitu, 10 hari lagi kita akan mengadakan rapat dewan. Saat itu kita akan mengumumkan hasilnya. Kakak, aku pasti akan membuat Zhou Hao dan Zhuang Biqi membayar harga yang pantas. Halo, Nona, kamera dashboard yang Anda minta kami cari, sepertinya ada di rumah keluarga Hua. Aku mengerti. Aku tidak menyangka, pasangan itu benar-benar berani meninggalkan bukti di rumah. Tapi itu bagus. Ada apa denganmu? Apa yang kamu lakukan? Apa kamu tahu aku hampir saja berhasil? Kamu menghancurkan segalanya untukku. Tahukah kamu, sebenarnya siapa yang menghancurkan segalanya untuk siapa? Apa maksudmu? Zhou Hao, semua yang telah kamu lakukan padaku, aku tidak melupakannya. Saat itu aku hanya kehilangan kendali karena emosi sesaat. Aku tidak bermaksud membunuhmu. Lagi pula, apa kamu punya cara untuk membalas dendam sekarang? Aku sudah bilang, sekarang aku adalah Hua Ying. Zhuang Biqi, kamu berani memukulku. Kalau berani, bunuh aku lagi. Aku ingin melihat bagaimana kamu melawan Hua Qiong. Dia memang Zhuang Biqi. Zhuang Biqi, jangan lupa, kita berdua sekarang seperti belalang di perahu yang sama. Jika aku tidak bisa bertahan hidup, maka kamu juga tidak akan bisa hidup. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Saat itu aku akan menyerahkan kamera dashboard. Kita akan ditembak bersama. Kamu, kamera dashboard benar-benar ada di tangan Zhuang Biqi. Zhou Hao, aku sarankan kamu sebaiknya bersikap baik. Orang yang pernah mati sekali bisa melakukan apa saja. Baiklah, Biqi, jangan main-main lagi. Karena kita semua sudah kembali. Mari kita lupakan masa lalu. Mulai dari awal lagi. Kamu tahu aku tidak pernah menjadi musuhmu. Kalau aja bukan karena Hua Ying sama Hua Qiong, kita nggak bakal kayak gini. Gue tahu. Makanya gue balik buat bantuin lo. Tunggu aja, Zhuang Biqi, Zhou Hao, gue bakal cepat bikin kalian berdua masuk neraka. Palsu, palsu, pencuri, pencuri. Kalau di sini, ini rumah gue. Gue mau di mana aja terserah gue. Emang kenapa? Udah dong, Dek, jangan marah. Kita cuma kaget lihat kamu tiba-tiba muncul. Jadi agak kaget aja. Lagi ngumpetin apa sih sampai takut gitu? Takut banget gitu. Enggak kok. Kamu bisa aja bercanda, Dek. Sakit tahu ditarik-tarik.
Dia pasti dengar sesuatu. Kita harus cari cara buat ngatasin dia. Rapat pemegang saham udah dekat. Kalau sekarang kita bunuh dia, nanti semua orang bakal curiga sama kita. Harus cari cara buat kontrol dia. Nunggu sampai kita nguasain Hua Corporation sepenuhnya, baru kita pikirin lagi. Gue punya ide. Aneh. Tadi jelas-jelas dengar suara. Mungkin gue salah dengar. Kak, gue pasti bakal balas dendam buat lo, Kak. Kok kepala gue pusing banget ya? Dupa ini aneh. Aneh. Tadi gue jelas-jelas dengar suara. Pasti semalam mereka pas gue lagi lengah. Ganti dupa gue. Kayaknya harus dibenerin deh. Semoga aja memorinya masih aman. Kalian ngapain? Minggir, adikku. Mulai sekarang kamu di rumah aja ya. Kalian, mau ngurung gue? Adikku, lihat kamu gini. Kelihatan banget lagi sakit. Ini kakak khawatir sama kamu. Ying. Sekarang cuma kamu satu-satunya keluarga kakak. Makanya kakak khawatir banget sama kamu. Ngerti kan? Kalian, antar adik saya ke kamarnya. Awasi dia baik-baik. Dia kelihatan lemah banget. Gue khawatir. Baik. Dia, beneran gak bakal bangun. Tenang aja. Gue udah suruh bodyguard masukin obat tidur ke dupa yang dia bakar. Sekarang lo mau bunuh dia pun, dia gak bakal bangun. Tuh kan, tidurnya pules banget kan. Hua Qiong, emas. Akhirnya lo jatuh juga ke tangan gue. Gue bilang juga apa, kalian berdua itu bodoh. Gampang banget dibodohin sama gue. Istriku. Kalau gitu, setelah rapat pemegang saham besok, kita habisin dia. Biar dia kumpul lagi sama kakaknya di alam baka. Biar gak ganggu kita lagi. Terus, kamu mau ngucapin terima kasihnya gimana? Biar aku kasih lihat rasa terima kasihku sekarang juga, bajingan. Matanya kayaknya kedip deh tadi. Jangan-jangan dia udah bangun. Nggak mungkin. Asal udah ngehirup bau dupa itu, dia pasti nggak bakal bangun. Cewek ini licik banget, tapi kalau kita cek aja. Gimana cara ngeceknya? Sini, biar aku. Pelacur. Sekarang udah tenang kan? Istriku emang hebat. Kalau gitu, karena semuanya udah kita kuasai. Besok di rapat pemegang saham. Saham, kamu belum lolos ujian dari aku. Kalau begitu, malam ini biarkan aku mengujimu. Karena ini ujian.
maka kita tidak bisa melakukannya di sini, dan tidak boleh sembarangan. Tentu saja, aku sudah memesan hotel mewah, jendela langit-langit panorama, hanya kita berdua. Baru lumayan. Kita pergi sebentar. Dia sudah pingsan karena obat bius. Dia tidak akan bangun. Kalian jaga di pintu utama. Jangan biarkan kaki tangannya masuk. Sekarang adalah kesempatan terbaik. Kita harus menemukan Dashcare. Ada apa? Aku merasa ada yang tidak beres. Apa yang salah? Obat biusnya tidak ada masalah. Bukankah kita baru saja memeriksanya? Dupa. Ukuran dupanya berbeda. Cepat kembali ke sana. Pelan-pelan. Cepat. Jangan biarkan dia kabur. Itu dia. Tunggu. Temukan wanita itu. Patahkan tangan dan kakinya. Lihat bagaimana dia bisa lari. Baik. Cepat, cepat. Cepat. Dia ada di ruang belajar. Bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas mendengar suara. Langsung pergi ke kamar tidur. Jika dia tidak ada di kamar tidur, pasti dia sudah bangun. Dia tidak akan lari jauh. Kalian jaga pintu utama. Jangan biarkan dia kabur. Baik. Lihat kan, dupanya tidak masalah. Apakah kamu terlalu curiga? Dia sama sekali tidak bangun. Satu malam musim semi bernilai 1000 emas. Wanita ini terlalu licik. Kita harus berhati-hati. Tapi semuanya tampak normal. Tidak ada masalah sama sekali. Ada masalah atau tidak, kita coba saja nanti tahu. Lihat, dia sama sekali tidak bergerak. Tidak apa-apa. Jangan terburu-buru. Aku tidak percaya wanita ini pingsan begitu saja. Apa maksudmu? Wanita ini terlalu licik. Sejak awal, berapa kali kita sudah ditipu olehnya? Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Aku ingin mengirimnya untuk menemani Huaying sekarang. Agar mereka tidak kesepian di jalan menuju alam baka. Kita tidak perlu terburu-buru. Dia sekarang di bawah kendali kita. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa. Aku ingin dia mati sekarang. Kamu. Apakah kamu tidak ingin tahu? Apakah dia benar-benar pingsan? Atau hanya berpura-pura? Ya, kita kirim dia pergi sekarang. Ayo pergi, dia benar-benar pingsan. Zhou Hao. Zhuang Bici. Kepala Pelayan Wang. Kepala Pelayan Wang, bisakah Anda membantuku? Sembunyikan ini. Bisakah Anda mengembalikannya besok? Baik, Nona. Maaf, Anda tidak bisa keluar sekarang. Kamu mau kemana? Bagaimana? Kamu mau kemana? Aku akan menyumbangkan pakaian. Ada masalah. Menyumbangkan pakaian. Coba kulihat. Hanya beberapa pakaian lama yang tidak terpakai. Aku berencana menyumbangkannya untuk anak-anak miskin. Kurir akan segera tiba. Cepat suruh mereka minggir. Wah, adikku baik hati sekali. Aku tidak melihatnya. Saat kau memecat sepupuku dan memaksa ibuku minum obat penggugur kandungan,
Kenapa kau tidak sebaik dan sebaik ini? Kebaikanku hanya untuk orang baik. Tidak termasuk sampah. Kau. Berikan padaku. Aku ingin lihat apa isinya. Hanya beberapa pakaian dalam. Kalau begitu, biarkan kakakmu memeriksanya. Kenapa? Ini juga tidak boleh. Periksa, periksa, periksa. Aku tidak merasa bersalah. Tunggu. Tunggu dulu. Ada apa? Kau takut? Kenapa kau melakukan manikur? Kakakku tidak pernah melakukan manikur. Akhir-akhir ini kau seperti orang yang berbeda. Bertingkah sangat aneh. Dan mengurungku. Apa kau benar-benar kakakku? Ini. Begini. Kemarin, saat suamiku mengajakku jalan-jalan, kami melewati salon manikur. Suamiku bilang aku akan terlihat cantik jika melakukannya. Jadi aku melakukannya. Benar, kan, sayang? Ah, iya. Hari itu, saat kita melewati salon manikur, aku yang menyuruhnya melakukannya. Adik, aku tahu akhir-akhir ini kau tidak senang denganku, tapi kau jangan salah paham. Aku melakukan ini juga untuk kebaikanmu. Hah? Bagaimana ini? Sebentar lagi ketemu. Nona, kurir datang untuk mengambil pakaian yang ingin kau sumbangkan. Apa kau sudah selesai berkemas? Ada padanya. Harus diperiksa. Menjagaiku seperti pencuri. Nona, kurirnya masih menunggu. Kalau di dalam pakaian ini ada sesuatu, kau pasti sudah menemukannya. Benar juga. Tunggu. Tunggu dulu. Aku ingin lihat apa isinya. Apa kau sudah puas membuat keributan? Mencari setengah mati tapi tidak menemukan apapun. Kalian mencurigaiku. Aku berada di rumahku sendiri. Kalian menjagaku seperti pencuri. Apa maksud kalian? Tidak ada apa-apa. Hanya takut kau bermain curang. Lagi pula, kau punya banyak catatan kriminal. Kau pikir kau punya sedikit catatan kriminal? Kau. Sudahlah, sudahlah. Tenangkan diri kalian. Aku tahu akhir-akhir ini semua orang punya banyak urusan, dan suasana hati sedang tegang. Sayang, jangan marah lagi. Aku sudah memutuskan, besok, di rapat pemegang saham, aku akan mentransfer Hua Group kepadamu. Kita harus memikirkan kepentingan bersama. Apa? Benarkah? Sampai jumpa di kantor besok sore. Sayang, setelah rapat pemegang saham hari ini selesai, Hua Group akan menjadi milikmu. Apa kau tidak mau berterima kasih padaku? Terima kasih, istriku. Senang sekali memilikimu. Adik, jangan seperti itu. Aku mencintai suamiku. Aku ikhlas memberikan perusahaan kepadanya. Kuharap kau mengerti. Tenang saja, adikku. Hua Group akan semakin kuat. Aku dan Ying Ying akan hidup bahagia selamanya. HMPH. Sudah kubilang, dia bisa membunuhmu sekali. Dia juga bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Kau akan menyesal. Istriku, jangan dengarkan dia. Itu adalah kecelakaan. Aku sangat takut. Jika duniaku tanpamu, aku pasti akan hidup dalam penyesalan seumur hidupku. Aku akan sangat berduka. Suamiku, aku percaya padamu. Ayo pergi, jangan biarkan para pemegang saham menunggu terlalu lama. Zhou Hao, Zhuang Bici, aku pasti tidak akan membiarkan kalian berhasil. Hari ini aku mengundang kalian semua ke sini, adalah untuk meminta kalian semua menjadi saksi bagi kami. Hari ini aku akan mengalihkan semua sahamku di Hua kepada suamiku, Zhou Hao. Aku juga akan mengundurkan diri dari jabatan CEO. Dan biarkan dia yang menjabat. Ini, CEO Hua, ini tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Menurutku, pengaturan ini sangatlah tepat. Baiklah, aku sudah memutuskan. Jangan bicara lagi. Tidak boleh. Kamu palsu. Jangan tanda tangan. Kenapa kamu datang ke sini? Nona, sudah diurus semuanya. Di dalamnya ada video kamera dashboard dan catatan operasi plastik.
Ayo pergi, langsung ke perusahaan. Kalau tidak, kita akan terlambat. Kamu, kenapa kamu datang ke sini? Kakakku meninggal dalam kecelakaan mobil beberapa bulan yang lalu. Wanita yang ingin mengalihkan perusahaan ini adalah Zhuang Biqi yang melakukan operasi plastik dan menyamar. Tidak, jangan dengarkan omong kosongnya. Akulah Hua Ying. Sial. Hanya sedikit lagi. Setiap kali hanya sedikit lagi. Mengapa? Kalau begitu jelaskan. Bagaimana dengan bukti operasi plastik ini? Aku sudah bilang, kan, bagaimana mungkin CEO Hua mengalihkan perusahaan? Nona Hua. Aku sudah lama curiga ada yang tidak beres dengannya. Dia penipu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku sama sekali tidak tahu dia Zhuang Biqi. Aku sama sekali tidak tahu. Suamiku, tolong aku. Enyah, penipu. Ying-Yingku begitu baik padamu. Kamu berani menyamar sebagai dia. Kamu terlalu jahat. Cepat enyah. Suamiku, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamu bilang kamu mencintaiku dan akan menjagaku. Itu yang aku katakan kepada Ying-Yingku. Bukan untuk wanita jahat dan tidak tahu berterima kasih sepertimu. Enyah. Tidak. Pria penggali emas. Kamu pikir kamu bisa lepas dari tanggung jawab? Kamu membunuh kakakku. Bagaimana mungkin aku melepaskanmu? Kalau berani, bunuh aku lagi. Aku ingin melihat bagaimana kamu melawan Hua Qiong. Zhuang Biqi, jangan lupa, kita berdua sekarang seperti belalang di perahu yang sama. Jika aku tidak bisa bertahan hidup, maka kamu juga tidak akan hidup tenang. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Saat itu aku akan menyerahkan kamera dashboard. Kita akan ditembak bersama. Suami, kita berdua seperti belalang di tali yang sama. Kamu harus membantuku. Siapa yang seperti belalang denganmu? Aku sama sekali tidak tahu. Suami, aku melakukan semuanya untukmu. Itu karena kamu sendiri yang menyebabkannya. Kalian harus percaya padaku. Aku Jeoldae tidak akan membunuh siapapun. Apalagi istriku sendiri. Lagi pula, rekaman ini bisa dipalsukan. Jangan biarkan dia menipu kalian. Dia pertama-tama menyamar sebagai Ying-Ying untuk menipu semua orang. Ketika tipuannya gagal, dia mengungkapkan identitas aslinya, mencegah pengalihan kekuasaan perusahaan. Dia benar-benar penipu. Semua bukti yang dia kasih itu palsu. Benar, semuanya palsu. Tapi, barang-barang kayak gini, emang bisa dipalsuin. Zhou Hao, lo itu benar-benar nggak nangis kalau belum lihat peti mati ya? Rekaman suara bisa dipalsuin. Kalau rekaman CCTV gimana? Istriku, ngantar budaya harus sampai ke barat. Cuma kalau lo udah nggak ada, gue baru bisa naik. Tenang aja, lo bakal masuk neraka kok. Hahaha. Jangan. Kok dia bisa punya rekaman CCTV? Gawat. Abis sudah. Kenapa gue nggak boleh punya rekaman CCTV? Kalian berdua udah kejam banget. Masih takut juga direkam. Maaf, gue salah. Maafin gue. Emang lo kira mungkin? Nyawa dibalas nyawa. Dia. Gue cuma terhasut sama dia. Dia yang menggoda gue. Lo. Bener. Ini semua salah dia. Gue cuma hilaf. Setelah kejadian itu, gue selalu nyesel. Gue yang salah dalam hal ini. Gue bersumpah gak bakal ngulangin lagi. Lo bukannya tahu salah, tapi tahu takut. Masih mau ngulangin lagi. Emang kakak gue punya nyawa dua? Maaf, gue tahu salah. Maafin gue. Maaf. Hahaha. Lo menang. Gue Zhuang Biqi. Gue bukan Hua Ying. Waktu Hua Ying nikah, gue ngegoda Zhou Hao, ngehasut dia buat selingkuh. Ah, bener kata dia, gue paling banter cuma kaki tangan. Tapi, dari awal yang mau ngebunuh Hua Ying, merebut harta sama perusahaan keluarga Hua, itu semua dia. Dari awal dia deketin Hua Ying, nikah sama Hua Ying. Itu semua cuma buat meraup harta keluarga Hua. Awalnya gue nggak ada niatan buat bunuh Hua Ying. Dasar cowok matre, ngincar harta warisan, ngeri banget. Pelacur sialan. Ngomong apa lo? Bajingan.
Kalau bukan karena lo yang ngehasut gue buat bunuh Hua Ying, mana mungkin gue bunuh dia. Sekarang gue sama dia masih jadi sahabat baik. Gue masih bisa nikmatin kekayaan yang gak ada habisnya. Ini semua gara-gara lo. Sekarang buktinya udah jelas. Gue cabut semua jabatan Zhou Hao sama Zhuang Biqi di Hua Corporation. Gue cabut semua saham mereka. Ada yang keberatan? Nggak ada. Sampah masyarakat kayak gini emang pantas dihukum. Hei, bawa mereka ke kantor polisi. Lepasin gue. Lepasin gue. Kalian bubar. Kak. Akhirnya gue bisa balas dendam buat lo, Kak. Kak. Istirahatlah dengan tenang. Nona. Turut berduka cita ya, Nona. Nona Hua Ying pasti juga nggak mau lihat kamu terus-terusan sedih kayak gini. Ayah, ibu, sama kakak, udah nggak ada. Gue udah nggak punya apa-apa lagi di negeri ini. Paman Wang. Gue mau keluar negeri. Hua Corporation gue serahin ke paman. Jangan, Nona, nggak bisa. Mana mungkin saya bisa ngurus perusahaan, Paman Wang. Paman udah kerja buat keluarga Hua puluhan tahun, dan udah bantuin gue balas dendam buat kakak gue. Ini adalah hakmu, ambillah. Baiklah, terima kasih. Kamu pulang duluan saja, aku akan mengatur konferensi pers penyerahan saham untukmu sore ini. Kamu pulang dan bersiap-siaplah. Kakak. Keluarga Hua. Sekarang hanya aku yang tersisa. Tidak benar. Aku belum pernah selesai menonton rekaman CCTV ini. Lebih baik aku menyelesaikan menontonnya, agar tidak ada yang terlewat. Haha. Akhirnya ku dapatkan. Seluruh grup Hua adalah milikku. Hahaha. Roro, sekarang, semua saham grup Hua, semuanya milikku. Dua saudara perempuan ini, yang satu lebih bodoh dari yang lain. Untungnya mereka cukup bodoh. Kalau tidak, aku tidak akan semudah ini mendapatkan seluruh grup Hua. Hahaha. Hua Qiong. Jika kamu tahu kamu menyerahkan seluruh grup Hua kepada pembunuh saudara kembarmu dan orang tuamu, kamu pasti akan gila. Hahaha. Kalian orang kaya, kadang-kadang benar-benar merasa diri sendiri. Benar-benar bodoh. Hahaha. Bagaimana bisa dia? Kenapa dia ada di sini? Kenapa dia tidak menyelamatkannya? Dialah pelakunya. Dialah yang membunuh kakakku. Kepala pelayan Wang, aku akan segera pergi ke luar negeri. Grup Hua akan kuserahkan padamu. Tidak bisa. Aku harus mengambil kembali kontraknya. Aku tidak bisa membiarkan orang yang tidak tahu berterima kasih ini mendapatkan perusahaan dan aset keluarga Hua. Nona. Roro. Ayah sudah membalaskan dendammu. Ayah sekarang memiliki semua saham grup Hua. Sudah 10 tahun. Akhirnya ayah bisa mengirim orang-orang keluarga Hua yang mengambil hatimu semua ke neraka. Akhirnya ayah akan berhasil. Akhirnya. Roro. Ini semua makanan favoritmu.
Apel ini, jeruk ini, dan yang ini. Ayah tahu kamu suka makan ini semua. Jadi, ayah membelikanmu lebih banyak hari ini. Apakah kamu senang? Roro. Ini semua karena ayah tidak melindungimu dengan baik. Jika kamu masih hidup, kamu pasti akan sangat bahagia. Benar, kan? Apa gunanya aku membunuhnya? Apa gunanya aku membalas dendam? Aku tahu kamu tidak akan pernah kembali. Kamu tidak akan pernah kembali. Kamu. Kenapa kamu datang ke sini? Keluarga Hua begitu baik padamu. Kenapa kamu menyakiti kakakku? Buka, Nona, salahkan saja keluarga Hua. Menuai apa yang mereka tabur. Kamu membunuh kakakku. Kamulah yang pantas dihukum. Lihat, ini putriku, Roro. Dia meninggal saat baru berusia 13 tahun. Tahukah kamu bagaimana dia meninggal? Dia dibunuh oleh orang tuamu. Kamu bohong. Orang tuaku tidak akan pernah menyakiti anak berusia 13 tahun. Lihat baik-baik. 10 tahun yang lalu, kakakmu sakit jantung. Dia sangat membutuhkan transplantasi jantung. Hanya jantung putriku yang cocok dengannya. Jadi, mereka menculik putriku, memaksanya menandatangani perjanjian donasi organ. Bagaimana mungkin? Mustahil. Mustahil. Lihat baik-baik. Darah di sini adalah milik putriku, Roro. Aku ada di sana saat itu. Kau tahu betapa putus asanya aku. Tahu betapa putus asanya aku. Betapa baiknya dia. Betapa manisnya dia. Kakak perempuanku. Dia. Memang benar dia pernah transplantasi jantung. Tapi kakakku bilang kalau pasiennya sudah setuju. Dia mendonorkannya secara sukarela. Kakakku juga sangat berterima kasih padanya. Itu semua karena orang tuamu menyembunyikannya dengan baik. Di hati mereka. Anak perempuan mereka adalah anak perempuan. Sedangkan anak perempuan dari keluarga miskin seperti kami bukanlah siapa-siapa. Anak perempuan keluarga miskin seperti kita ini bukan apa-apa. Bukan. Mereka hanya. Maafkan aku. Nona. Aku tahu kau orang baik. Sebenarnya, kau tidak perlu meminta maaf. Putriku sudah meninggal. Meminta maaf tidak akan mengubah apapun. Jika kau merasa bersalah, berikan saja dupa untuk putriku. Ada apa? Ini dupa bius. Kau pikir kau pantas memberikan dupa untuk putriku? Biar kukatakan terus terang saja, kematian Hua Ying, termasuk kematian Tuan Hua dan istrinya, semua ada hubungannya denganku. Kau. Konferensi pers akan segera dimulai. Aku akan membuatmu melihat dengan mata kepalamu sendiri, bagaimana aku menghancurkan seluruh Hua Group. Membalas dendam untuk putriku. Gawat. Konferensi pers akan segera dimulai. Pengurus Wang pasti tidak punya waktu untuk menghancurkan rekaman itu. Dan dia tidak akan membawanya ke konferensi pers. Pasti ada di ruangan ini. Aku harus menemukan cara untuk menghentikannya. Pergi ke kantor. Nona, ada apa denganmu? Cepat lepaskan aku. Cepat temukan rekaman itu. Cepat ke tempat konferensi pers. Aku tidak akan pernah membiarkan Hua Group jatuh ke tangan pembunuh orang tuaku. Ketemu. Ayo, cepat ke konferensi pers. Rou. Lihatlah. Ayah akan membalaskan dendammu. Selamat siang, semuanya. Saya Wang Guoqiang. Mulai sekarang, saya adalah ketua dewan direksi sekaligus CEO Hua Group. Bukankah dia kepala pelayan keluarga Hua? Benar, dia sudah menjadi kepala pelayan keluarga Hua selama puluhan tahun. Kenapa tiba-tiba dia menjadi ketua dewan direksi Hua Group? Tolong tenang.
Seperti yang kalian ketahui, banyak hal telah terjadi di Hua Group beberapa hari terakhir ini. Nona Hua Qiong, putri kedua keluarga Hua, tidak sanggup lagi. Jadi, dia memutuskan untuk pergi ke luar negeri, menyerahkan Hua Group kepadaku untuk dikelola. Ini adalah kontrak yang ditandatangani langsung oleh Nona Hua Qiong. Kalian bisa melihatnya. Dari kepala pelayan menjadi ketua dewan direksi dalam sekejap. Sungguh legendaris. Haish. Bagaimanapun juga, aku hanyalah seorang kepala pelayan. Aku tidak mampu mengemban tugas sebagai CEO Hua Group. Jadi, aku umumkan, Hua Group dibubarkan. Astaga. Dibubarkan begitu saja. Perusahaan senilai miliaran dolar lenyap begitu saja. Tunggu. Kau, pembunuh. Tidak pantas menjadi CEO Hua Group milikku. Dan tidak punya hak untuk membubarkan Hua Group milikku. Kau bilang begitu ya sudah begitu. Hua Group kan yang kau paksa aku terima. Sekarang kau ingin menariknya kembali. Kau bisa memfitnah orang seenaknya. Aku tidak memfitnahmu. Kau punya bukti. Aku punya buktinya. Biar kukatakan terus terang saja. Kematian Hua Ying, termasuk kematian Tuan Hua dan istrinya, semua ada hubungannya denganku. Pembunuh. Tidak mungkin. Tadi masih ketua. Sekarang sudah jadi pembunuh. Keluarga kaya benar-benar menakutkan. Bahkan kepala pelayan bukanlah orang yang sederhana. Polisi akan segera datang. Tunggu saja hukumanmu. Hukuman. Orang miskin seperti kita membunuh orang. Kita akan dihukum. Bagaimana dengan kalian orang kaya? Ketua Hua tua mencuri jantung putriku. Menyebabkan putriku mati secara tragis. Apakah dia dihukum? Semua orang. Tidak ada yang tahu. Mereka pikir kami melakukannya dengan sukarela. Memang benar mereka melakukan kesalahan dalam hal ini. Tapi, putri orang kaya kalian adalah putri. Apakah putri keluarga miskin kami bukanlah putri? Tidak. Bukan seperti itu. Kepala pelayan Wang. Maaf. Aku mewakili orang tuaku meminta maaf kepadamu dan Rou Rou. Tapi kakakku tidak bersalah. Dia tidak tahu apa-apa. Dia selalu berterima kasih kepada Rou Rou. Dia selalu mengunjungi makam Rou Rou setiap tahun. Dia juga bilang padaku. Dia akan menganggapmu seperti ayah kandungnya sendiri. Merawatmu sampai tua dan membiarkanmu menikmati masa tuamu. Nona Hua Ying juga sangat baik. Dia sangat baik hati. Dia juga sangat baik padaku. Lalu kenapa kamu membunuhnya? Dia tidak tahu apa-apa. Jika dia tahu jantung itu milik Rou Rou, dia lebih baik mati daripada menerimanya. Ya, Nona Hua Ying memang sangat baik. Tapi bagaimana dengan putriku? Rou Rou, nyawanya juga nyawa. Lalu bagaimana dengan kakakku? Apakah dia tidak bersalah? Dia tidak tahu apa-apa. Kamu sekarang sama sekali tidak membalas dendam. Kamu hanya membuat dunia ini memiliki satu orang lagi yang kehilangan orang yang dicintai seperti dirimu. Ya. Kamu sekarang sama sepertiku, adalah orang yang kesepian. Tidak ada lagi orang yang dicintai di sisiku. Kapan balas dendam ini akan berakhir? Orang yang salah pada akhirnya adalah ketua Hua tua. Kepala pelayan Wang. Polisi akan segera datang. Menyerahlah. Aku akan mencarikanmu pengacara terbaik untuk menjelaskan semuanya kepada hakim. Biarkan dia menyelamatkan hidupmu. Jika suatu hari kamu keluar, aku akan memberimu sejumlah uang agar kamu bisa menikmati masa tuamu. Apakah kamu tidak membenciku? Hanya balas dendam. Bagaimanapun, keluarga Hualah yang berutang padamu, tentu saja harus dibayar. Omong-omong. Jika bukan karena Rou Rou, kakakku juga tidak akan hidup sampai dewasa. Seluruh keluargaku harus berterima kasih padamu. Hanya balas dendam. Berterima kasih, Nona Hua adalah orang yang baik. Sayang sekali. Kesalahan yang dilakukan ketua Hua tua pada akhirnya dibayar oleh kedua saudari ini. Sekarang aku ingin pulang dan melihat putriku. Hanya melihat sekilas. Bolehkah? Boleh. Boleh. Maafkan aku, Nona. Kepala pelayan Wang, jangan mendekat. Nona Hua Qiong. Kamu dan Nona Hua Ying adalah orang baik. Sebenarnya Nona Hua Ying dibesarkan di bawah pengawasanku. Sebenarnya aku. Kepala pelayan Wang, tenanglah, turun dulu. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikhawatirkan. Semoga sisa hidupmu sehat dan bahagia, Nona. Kepala pelayan Wang. Kepala pelayan Wang. Kepala pelayan Wang.